etika, yang keenam aturan, yang ketujuh manfaat dan peduli, yang kedelapan sehat dan senang, yang kesembilan proteksi diri. Ini komponen negara digital. Jadi kalau kita mau masuk menjadi negara digital, warga negara digital, kita harus punya kekuatan akses, kita harus masuk ke dunia komersial, kita harus punya kekuatan komunikasi, kekuatan literasi, ada etikanya di sana, ada aturan, sehat, yang penting sehat dan senang, dan ada proteksi diri, supaya kita tidak menjadi bulan-bulanan sesama warga negara yang memang belum menjadi warga negara yang santun di negara digital ini. Kita tahu banyak sekali channel, banyak sekali kanal, banyak sekali suku kalau mau di bumi, banyak suku dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita harus paham tentang ilmu data, paham tentang things, konsepsionalnya, paham tentang people-nya, connecting people in more relevant and valuable ways, kita harus paham tentang prosesnya. Maka kalau ingin masuk ke dunia teknologi digital, kita harus kuat di keempat aspek ini. Nah, syarat warga negara digital, yang pertama benar. Apakah postinganmu benar? Ataukah hanya isu dari sumber yang tidak jelas keberadaannya? Jika benar, Anda memenuhi syarat yang pertama. Yang kedua, apakah post Anda akan menyakiti perasaan orang lain? Post yang baik tidak akan menyakiti perasaan orang lain. Inilah yang namanya bully, hoax. Yang kedua, syaratnya adalah tidak menyakitkan. Kalau mau awet di dunia digital. Yang ketiga, legal dan halal. Ilegalkah post Anda? Maksudnya post yang Anda berikan resmi atau tidak? Ya. Yang keempat, penting. Apakah media yang akan Anda post itu penting tidak? Mengganggu orang lain atau tidak? Nah, yang terakhir, yang kelima, apakah post Anda santun, yaitu tidak menyinggung perasaan orang lain? Maka syarat warga negara digital, syarat masuk dunia maya, syarat masuk teknologi informasi, itu satu, benar. Yang kedua, tidak menyakitkan. Tiga, legal dan halal. Empat, penting. Lima, santun. Ini yang harus kita pelajari ketika nanti menggunakan media pembelajaran bahasa Indonesia untuk di dunia maya. Maka kita harus mengenal dunia maya itu apa. Komunikasi daring itu kelebihannya dapat dilakukan kapanpun, di mana saja, efisiensi biaya, dan dapat terintegrasi dengan TIK, bisa terhubung dengan orang jauh, bahkan tidak dikenal langsung. Mohon maaf, dilakukan ini mestinya disambung ya. Yang dua, kekurangan, butuh koneksi internet, rentan terhadap malware dan virus berbahaya, tidak dapat diralat, tidak tahu keaslian sumber, ekspresi hanya tulis dan gambar. Ini yang harus menjadi pagar untuk bagaimana mengembangkan media di IT. Kita lihat ya, ini fakta ini untuk kita tidak boleh terlalu sombong. Media saya bagus, Pak, tapi kok nggak ada yang nonton. Media saya bagus, Pak, hari ini penontonnya hanya 5. Media saya mahal, Pak, tapi nggak ada penontonnya. Ini fakta ini akan menjawab. Ya, fakta satu. Apa yang terjadi dalam 60 detik di dunia digital saat ini? Setiap detik di dunia digital saat ini mencatat, setiap detik ya, search engine Google melayani lebih dari 649.445 pencarian. Jadi pas kita tik ya, 1 detik 1, 2, 3, 1 itu yang mencari sekitar 694.445. Tiap detik di dunia ini, tiap detik 1 tik gitu ya, tiap detik 600 video terupload di YouTube. 600 video. Nah, kalau satunya adalah video Anda,
ya kan akan terbenam oleh 599 video yang lain. Ya kan? Lalu 695.000 status update. Jadi update di Facebook, di WA, di Instagram itu 695.000. 79.364 wall post dan 510.040 komentar terpublikasi di Facebook. Betapa banyaknya dalam 1 detik. Lalu yang keempat, dalam 1 detik itu 70 domain baru terdaftar. Jadi orang di dunia ini semua banyak yang membuat domain baru, termasuk Anda nanti menjadi seorang guru yang akan memanfaatkan digital. Ya, 168 juta email terkirim. 168 juta email terkirim dalam 1 detik. 320 akun baru, 98.000 tweet terpublikasi di Twitter. Lalu yang ketujuh, 370.000 menit dari panggilan suara yang dilakukan oleh pengguna Skype. Jadi Skype, diskusi layar itu 370.000 per menit. Fakta kedua, 30 juta penduduk Indonesia belanja 2-50 dolar per hari, mayoritas untuk digital konten. Ya, jadi duit kita itu tersedot 15 miliar rupiah ya, belanja IT Indonesia. 40-45% total pasar MEA ada di Indonesia. 1,5 juta orang per bulan pembaca komik manga di Indonesia. 6,5 juta orang online games. 60 miliar per bulan belanja online untuk beli voucher game. 10 miliar per bulan pendapatan game point blank di Indonesia. Oke. Kemudian fakta ketiga, jumlah pengguna internet 3 miliar orang pada tahun 2014. 2014, 10 tahun yang lalu, ya, 8 tahun yang lalu. Setara dengan 40% populasi penduduk dunia dan 2/3-nya berasal dari negara berkembang. Pada 2014, sebanyak 3 dari 4 orang Eropa menggunakan internet. Sekarang mungkin sudah semuanya. Sementara di kawasan lainnya, Amerika 2 dari 3 orang, Asia Pasifik 1 dari 3 orang, dan Afrika 1 dari 5 orang terhubung ke dunia maya. The Verge menuliskan jumlah pelanggan mobile phone akan melonjak hingga 7 miliar HP, sementara pelanggan mobile internet mencapai 2,3 miliar pada akhir tahun ini. Cisco memperkirakan internet memiliki 10 miliar peranti yang terkoneksi satu sama lain saat ini. Pada 2020 yang lalu, jumlah peranti yang tersambung internet mencapai 50 miliar unit. Kemudian, beginilah situasinya dalam 1 menit. Ya, dalam 1 menit, wah ini processing semua. Nah, kita akan memberikan media pembelajaran bahasa di salah satu dari ribuan kanal ya. Ada kanal BlackBerry, kanal Farmville, kanal PayPal, kanal macam-macam. Semua hal itu membuktikan bahwa gaya hidup manusia sangat bergantung pada dunia informasi dan komunikasi. Itu merupakan potensi besar untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jika tidak ingin ditinggal zaman, guru seharusnya masuk menjadi warga negara digital dengan syarat tadi, benar sampai pada yang terakhir. Berkiprah dengan dinamis sesuai dengan aturan negara digital, berpikir positif dan optimistis dalam menyikapi hantaman digital, sering berbagi, bersuka, bergabung, berkomentar, dan berjenguk. Buang sahabat digital yang tidak waras. Nah, kayak ini. Wow, banyak sekali. Ada Tumblr, ada MetaCave, ada Flick, ada Picasa, ada Trustlink, TripAdvisor. Saya aja kenalnya baru 4 ya. Google kenal, Yahoo kenal, Blogger kenal, apalagi ya, Twitter kenal, Instagram kenal, YouTube kenal, tapi saya nggak kenal Typepad, nggak kenal Deals,
Groupon, Twitter, Zagat, Delon. Nanti akan ada Ahmad Burhan di sana, Burhan, terus siapa, begitu ya. Jangan hanya jadi penggemar, tapi masuklah ke dunia sana. Jadi teknologi digital itu tidak lepas dari komputasi. Komputasi itu adalah dekomposisi, penggunaan pola, abstraksi, dan algoritma. Maka ada ilmu baru namanya komputasi bahasa. Nanti ada komputasi sastra, maka akan ada komputasi pembelajaran bahasa Indonesia. Lalu konsep penyebarluasan itu karena kesamaan, kesepadanan, kecocokan, kelinearan sehingga membentuk grouping. Namanya sinkronus. Sinkronus itu grouping atau golongan-golongan. Jadi dunia ini penuh dengan golongan-golongan yang punya barrier, ikatan-ikatan. Jadi seperti luar angkasa itu ada galaksi. Nah, kita sekarang berada di galaksi jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang tidak bisa dimasuki oleh galaksi IPS, galaksi IPA, kecuali kalau punya kesamaan, kecocokan, dan linear lewat sandi yang ada. Lalu teknologi digital itu ada ketetapan, ada jejak digitalnya, ada kemudahan akses, ada pengikut, ada pengunjung. Lalu teknologi digital itu ada viral, kaitannya dengan kuantitas, kualitas, fokus, dengan disukai. Kemudian ada etiket net, atau net etiket. Ada undang-undang IT, ada kesantunan, kesopanan, kemanusiawian, ada kewajaran. Lalu ada medium di sana, tulisan, gambar, video, gerak. Ini saya sampaikan supaya kita tahu cara memasukkan media pembelajaran bahasa Indonesia ke dalam dunia maya. Padahal kita punya media-media kreatif yang selama ini kita kenal. Ada media ringkasan inti, komentar hitam putih, kata kunci, peta pikiran, apresiasi film, bercerita dua, presentasi ahli, produksi makalah, lagu materi, bursa tanya, TTS, PowerPoint, Flash, Movie Maker, Think Perser, debat kasus, prosedur kunci, tunjuk foto, dan semuanya. Pertanyaannya, kalau media ini kita digitalkan, masuk ke dunia komputasi, tentu kita tidak bisa berpikir harus dilihat banyak orang. Sebab kalau berpikirnya dilihat banyak orang, nanti stres. Berpikirnya adalah kita punya galaksi sendiri, minimal orang yang ada dalam galaksi kita yang melihat, menonton, dan mengapresiasi. Tapi ke depan, guru harus punya kanal digital. Ya, karena nanti sekolah itu tidak ada. Yang ada hanya satu kantor untuk melisensi kemampuan seseorang. Jadi seseorang belajar di kanal-kanal itu, setelah selesai baru dia minta uji petik ke sebuah lembaga yang namanya sekolah itu. Ya, nanti guru hanya menjadi fasilitator. Guru sebenarnya adalah pemilik kanal. Jadi kalau dia nanti bayar ke sekolah itu, duitnya oleh sekolah itu diberikan ke yang punya kanal. Kamu belajarnya di mana? Kanal ini, Pak, kanal ini, kanal ini. Ya, ini kita berikan ke sana. Begitulah nanti ke depan. Kalau kita tidak siap, kita akan terdisrupsi, akan hilang. Ya, kalau polanya lama. Oleh karena itu, guru bahasa Indonesia satu harus punya kanal pribadi. Apakah YouTube, apakah blogs, apakah web, apakah Twitter, apakah Instagram, Facebook, dan sebagainya. Dan kanal pribadi ini harus diisi dengan spesifikasi kita, guru bahasa dan sastra Indonesia. Sehingga nanti kapanpun anak bisa belajar, meskipun kita tinggal tidur. Lalu guru bahasa Indonesia, dia harus mengenali kanal lian. Kanalnya orang lain, ya. The others, kanal orang lain. Harus kita kenali. Ya, supaya nanti terbentuk jaringan dan penambahan informasi. Kemudian guru bahasa Indonesia harus kuat di multi program. Dia kuat dengan program YouTube, dia kuat program Twitter, dia kuat program apapun, karena program ini akan terus berdatangan, Sementara ini sedang ramai program Python, ya. Program Python ini mengalahkan program C++ dan Java. Jadi selama ini kan yang ada program C++ dan Java.
ya, Java. Lalu sekarang sedang demam program Python. Nah, ini harus dipahami oleh seorang guru. Lalu ada sinkronus. Sinkronus itu dalam satu galaksi. Kita harus mahir dalam satu galaksi. Itulah yang namanya Zoom. Ya, dengan mahasiswanya 100 orang, 20 orang, 30 orang. Itulah yang namanya Gmeet. Itu sinkronus itu. Nah, oleh karena itu diperlukan literasi digital. Kecepatannya, berarti produknya tidak boleh nunggu 3 bulan lagi. Ya kalau bisa seminggu sekali atau 2 hari sekali produk media yang dimuat dalam kanal kita. Ketepatan, tidak boleh salah. Sebab kalau salah akan ditinggal oleh pelanggan, ya, ditinggal oleh pengunjung. Punya nilai kemudahan, punya nilai kemenarikan, punya nilai kebermanfaatan, ada keaslian, kedalaman dan keluasan. Nah, oleh karena itu, dunia digital sekarang ini kan sebenarnya ada dua dia. Dunia kata, bahasa, dan dunia angka, matematika. Yang berpadu menjadi sebuah program. Disitulah yang namanya sandi, password, kemudian program-program yang lain yang masuk ke dunia komputasi, dunia algoritma. Nah, data pada mulanya adalah data, lalu data itu ditemukan polanya, setelah polanya diketahuan diciptakan rumusnya, lalu rumusnya menggunakan kata dan angka, kemudian jadilah sebuah digital. Nah, di kita, bahasa itu ada yang namanya tata bahasa generik. Ya, tata bahasa generik. Nah, tata bahasa kita itu terpola. Karena terpola, dia bisa diciptakan rumus. Nah, rumus itulah yang diciptakan oleh para ahli komputer. Rumus-rumus itu pada akhirnya masukkan ke coding kata, ditambahi angka. Sehingga jadilah sebuah rumus tata bahasa generatif. Ya, di situ ada subjek, ditambahi predikat, ada objek. Saya makan nasi. Begitu ada kata benda, dia masuk di subjek, kata apa masuk di predikat, kata apa masuk di objek. Maka akan tersusun pola itu jadilah sebuah mesin pembelajaran. Nah, artinya apa? Artinya dunia maya, dunia digital itu adalah dunia ilmu kita. Ilmu persandian huruf, ilmu persandian angka yang dipadukan dengan kata. Sehingga mahasiswa bahasa Indonesia harus betul-betul dekat dengan dunia digital. Makanya sekarang ada mata kuliah komputasi bahasa, meskipun di kita belum ada ya. Nah, pembelajaran BSI itu kan tidak lepas dari tata bahasa. Tata bahasa itu kan di sana ada tata ejaan, tata kata, tata kalimat, ada tata kamus, dan seterusnya. Nah, tata bahasa ini kan terpola, karena terpola ada rumus, ya kan? Bisa dirumuskan itu. Lalu ada teks, ada konteks, ada koteks, ada pragmatik, ada peran, ada adegan, ada cerita, ada kehidupan. Nah, ini semua lahan yang sangat menarik untuk kanal, lahan yang sangat menarik untuk digital, lahan yang sangat menarik untuk komputasi. Ya. Jadi para pencipta komputer, para pencipta digitalisasi yang sudah ada sejak abad 20, abad 19, berangkat dari ini, dari tata bahasa, dari teks, dari konteks, dan sebagainya, lalu dia merumuskan. Sehingga ada kata sandi di sana, ada sandi Morse, sandi apa, itu kaitannya dengan awal mula digitalisasi. Nah, kalau seperti ini berarti guru bahasa Indonesia, guru sastra Indonesia harus kuat di memainkan kanalnya, karena isinya adalah isi yang menarik untuk dunia maya sekarang. Karena dunia maya itu tidak lepas dengan tata bahasa.
tidak lepas dengan teks, tidak lepas dengan konteks, koteks, pragmatik, peran, adegan, cerita, kehidupan. Ya kan? Semua media sosial, semua kanal, apapun bentuknya, isinya adalah yang saya sebut tadi. Dan dia bisa didigitalkan, maksudnya dikembangbiakkan berdasarkan rumus-rumus dan pola-pola. Lalu bisa diurai dengan komputasi, bisa dimanfaatkan dengan komputasi. Maka mahasiswa bahasa Indonesia harus menguasai ilmu tentang kanal, ilmu tentang digital, dan ilmu tentang komputasi. Media PBSI bagi guru berarti satu, dia harus bervariasi, ya langsung, ya benda tampak, maupun benda tak tampak, maupun sampai pada IT. Dan dia harus punya daya tarik. Dia harus masuk ke aneka situs. Dan dia harus sesuai dengan perkembangan zaman. Maka mimpi saya, semua guru bahasa Indonesia, dia punya kanal media pembelajaran, punya kanal materi pembelajaran, karena bahasalah yang mudah didigitalisasi, bahasalah yang mempengaruhi perkembangan dunia internet sekarang ini. Ya, saya pikir itu pengantar saya, dan mudah-mudahan nanti menjadi inspirasi ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan, waktu sepenuhnya saya serahkan ke Bu Niar. Silakan Bu Niar. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Profesor Suyatno. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Profesor Suyatno. Jadi paling tidak setelah ini ya, yang hadir bisa membuat kanal-kanal begitu ya untuk memposting atau memasukkan materi-materi pembelajaran bahasa Indonesia begitu. Nah, sebelum tanya jawab, kita lanjutkan untuk pemateri kedua. Jadi langsung saja pemateri kedua, nanti akan ada sesi tanya jawab setelah pemateri kedua selesai menyampaikan paparannya. Saya persilakan pada Ibu Zizah, Ibu Fitria ya, Ibu Fitria atau Ibu Zizah ini, dan Bapak Ahmad Burhanuddin. Silakan. Terima kasih Pak Yatno, Bu Niar, dan teman-teman semua sudah bersedia hadir. Izinkan saya untuk share screen. Ya. Oke, apakah sudah tampak? Sudah, Pak Burhan, sudah tampak. Oke, selamat sore semua. Hari ini saya dan Mbak Ziza akan mempresentasikan tentang salah satu pemanfaatan media basis IT ya, dengan menggunakan blog untuk pembelajaran bahasa Indonesia, terutama materi puisi ya, untuk penulisan puisi. Oke, seperti itu. Bisa dimulai Mbak Ziza. Ya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih sekali lagi untuk Prof. Yatno dan Bu Niar, Bapak Ibu guru semuanya yang hadir di sini, teman-teman yang bersedia hadir untuk kita memulai diskusi bersama. Ya, sebelumnya karena ini mungkin sudah sore, tapi saya ingin menyapa dengan semangat pagi. Semangat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Semoga semangat kita, ya semoga semangat kita masih cerah seperti matahari ketika pagi hari. Seperti yang Mas Burhan sampaikan, kami akan memaparkan tentang salah satu jenis media yang berbasis IT, yaitu media ruang puisi TMA, tulis maka abadi, untuk pembelajaran teks puisi. Lanjut Mas Burhan. Ya, saya akan memulainya dari konsep media berbasis IT. Pembelajaran merupakan sebuah sistem yang memiliki beberapa komponen untuk dapat mencapai keberhasilan dalam prosesnya.
Dengan demikian, pencapaian standar pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan dapat dimulai dari analisis setiap komponen yang membentuk dan mempengaruhi proses pembelajaran. Salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran adalah media pembelajaran. Menurut Umar Hamlik, media pembelajaran adalah alat yang digunakan dalam rangka mengefektifkan komunikasi serta jembatan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Suprapto, media pembelajaran merupakan suatu alat pembantu yang secara efektif dapat digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembelajaran. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan alat atau medium yang dapat digunakan guru untuk mempercepat tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya, media pembelajaran berbasis IT seperti aplikasi Android berperan sebagai alat bantu yang dapat memudahkan peserta didik lebih antusias dalam memahami materi pembelajaran. Penggunaan aplikasi Android berarti menyediakan sumber data yang mudah diakses oleh peserta didik dimanapun dan kapanpun. Interaksi yang tak terbatas melalui konten teks, gambar, audio, dan video memberikan dukungan yang maksimal terhadap ketercapaian proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, menurut Suyatno, media pembelajaran IT dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, media pembelajaran berbasis web. Yang kedua, media pembelajaran berbasis CAI, Computer Assisted Instruction. Yang ketiga, media pembelajaran berbasis virtual classroom. Dan yang terakhir adalah media pembelajaran berbasis digital collaboration yang berisi kolaborasi dari media pembelajaran berbasis web, media pembelajaran CAI, dan media pembelajaran berbasis virtual classroom. Salah satu jenis media pembelajaran IT adalah media pembelajaran berbasis web yang akan kami angkat dalam media pembelajaran ruang puisi TMA ini. Selanjutnya, Mas Burhan. Ya, selanjutnya yaitu contoh media. Banyak media yang lahir untuk menjembatani pembelajaran puisi. Nah, jika ditinjau dari berbagai sumber yang beredar di lautan internet, media yang digunakan untuk pembelajaran puisi ini terbagi menjadi 3 jenis ya, yaitu yang pertama, media yang berisi materi pembelajaran puisi, kedua, media yang membantu dalam kepenulisan puisi, dan yang terakhir adalah media yang berisi gabungan dari 2 jenis media yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, kami mengambil beberapa contoh media untuk pembelajaran puisi. Kami mengambil 2, yaitu media non-IT dan media yang berbasis IT. Nah, untuk media non-IT kami membahas 2 media, yaitu amplop puisi dan monopus. Nah, untuk media amplop puisi ini merupakan media pembelajaran puisi yang diciptakan oleh Elisa Eka Anggraini dari UIN Raden Intan Lampung. Nah, cara pembuatan dan penggunaan media tersebut telah diunggah di laman YouTube-nya, yaitu barbarnya_pgmi 18. Mungkin Bapak, Ibu, atau teman-teman bisa mengunjungi laman itu untuk mengetahui informasinya lebih lanjut. Nah, media amplop puisi ini termasuk media yang digunakan untuk mempermudah peserta didik dalam menulis puisi. Nah, pada ke-6 kantong yang tersedia itu berisi gambar-gambar yang memudahkan peserta didik dalam memperoleh ide untuk menulis puisi. Nah, dicontohkan oleh Elisa dalam video YouTube-nya, salah satu amplop itu berisi gambar pemandangan. Nah, kemudian dari gambar pemandangan itu, peserta didik dalam kelompok diminta untuk membuat puisi bertema tentang pemandangan. Kemudian, secara tampilan media amplop puisi itu tersebut ya menarik karena disertai dengan berbagai bentuk yang unik dan berbeda sehingga tidak berkesan jemu jika hanya terdiri dari satu bentuk saja. Nah, media ini dapat digunakan pada semua jenjang mulai dari SD, SMP, SMA atau SMK hingga perguruan tinggi. Nah, jika diterapkan pada masa sekarang pun media ini masih bisa digunakan dalam pembelajaran puisi.
Kemudian media non-IT yang kedua, yaitu media monopus. Nah, monopus atau monopoli puisi adalah media pembelajaran yang diciptakan oleh Intanza Agita Putri Giantari dari Universitas Negeri Surabaya. Ini produk UNESA ya, produk Indonesia sendiri. Nah, itu media ini digunakan untuk membantu peserta didik dalam mempelajari materi puisi dan juga tentang kepenulisan puisi. Nah, media ini diadaptasi dari papan permainan monopoli. Beberapa komponen pada media monopus ini itu tidak diubah dari papan permainan monopoli seperti penjara dan juga parkir bebas seperti itu. Nah, secara tampilan media monopus ini terlihat menarik untuk dimainkan di dalam kelas. Nah, media monopus ini meletakkan porsi yang lebih besar pada materi tentang puisi daripada tentang kepenulisan puisinya. Nah, hal itu tampak pada berbagai tanda yang terdapat pada papan permainan. Setiap barisnya, terkecuali kotak-kotak yang bagian ujungnya itu terdiri atas 4 tanda, yakni 4. Yang pertama tanda tanya, tanda zong, tanda surga atau neraka, kemudian tanda seru. Nah, dari keempat tanda tersebut hanya ada 1 tanda yang menunjukkan instruksi untuk menuliskan puisi, yakni pada tanda zong. Nah, sisanya instruksi untuk menjawab pertanyaan, baik dari sesama peserta didik maupun dari pendidik. Nah, monopus ini dapat diaplikasikan pada seluruh jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, hingga perguruan tinggi. Namun, media tersebut memiliki beberapa kelemahan ya, jika diterapkan pada pembelajaran, seperti alokasi waktu yang dibutuhkan. Itu pasti membutuhkan waktu yang sedikit agak lama untuk menyelesaikan permainan ini. Nah, selain itu, peran pendidik juga sangat diperlukan ketika pembelajaran berlangsung untuk memberikan instruksi berkaitan dengan permainan ini. Seperti itu, agar permainan berjalan secara tetap sportif. Kemudian media yang berbasis IT kami juga mengambil 2 contoh, yaitu aplikasi Pintar Puisi dan platform video pembelajaran. Nah, yang pertama aplikasi Pintar Puisi merupakan salah satu media penulisan puisi yang memanfaatkan IT. Media tersebut termasuk media pembelajaran IT berbasis CIA. Nah, pada aplikasi Pintar Puisi ini terdapat 8 menu seperti pada gambar ya, dengan fungsi masing-masing. Nah, menu-menu tersebut antara lain yaitu pengertian puisi, kemudian jenis-jenis puisi, ciri-ciri puisi, unsur dalam puisi, struktur dalam puisi, teknik membaca dan menulis puisi, latihan, serta kumpulan puisi. Nah, secara keseluruhan media tersebut menekankan pembahasan pada materi puisi. Nah, latihan yang terdapat pada aplikasi juga berisi pengujian pemahaman siswa pada berkisar pada materi puisi, bukan tentang kepenulisan puisi. Jika diterapkan pada pembelajaran puisi di era perkembangan teknologi seperti ini, aplikasi tersebut sangat berguna sebagai pegangan dan latihan pembelajaran puisi, karena di dalam aplikasi sudah menyajikan berbagai hal yang lengkap tentang puisi. Nah, peserta didik tidak perlu repot-repot membuka buku catatan. Nah, selain itu, aplikasi tersebut bisa digunakan berkali-kali dalam pembelajaran puisi. Jadi, tidak hanya sekali pakai ya, bisa digunakan berkali-kali pertemuan, bisa 2 sampai 30 pertemuan. Nah, seperti itu. Aplikasi ini dapat diterapkan pada jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Nah, namun konten atau isi dari aplikasi perlu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dari setiap jenjang. Kemudian media berbasis IT yang keempat, yaitu yang kedua ya tentu dari media berbasis IT, yaitu platform video pembelajaran. Nah, media pembelajaran dalam bentuk video ini paling banyak beredar di lautan internet. Apalagi saat pandemi seperti ini, pembelajaran dalam bentuk video itu seakan tumbuh subur ya. Materi dalam video tentang puisi dan penulisan puisi itu sangat banyak tersedia dan beragam. Nah, seperti contoh pada gambar itu, nah video tersebut memberikan 5 tips tentang cara membuat puisi yang bagus. Video tersebut tentu sangat memudahkan peserta didik dalam pembelajaran penulisan puisi. Media pembelajaran puisi dalam bentuk video dapat diterapkan pada seluruh jenjang. Yang saya
Nah, platform yang digunakan untuk menyajikan video antara lain contohnya yaitu YouTube, TikTok, Instagram, dan berbagai aplikasi yang lain. Nah, menyajikan video yang diunggah di platform tertentu dan digunakan untuk pembelajaran memiliki banyak keuntungan, apalagi saat pandemi seperti ini ya, untuk mencegah dari penyebaran virus. Namun platform media pembelajaran dalam bentuk video ini ya seperti pada gambar itu memiliki kelemahan, yakni lahirnya pembelajaran satu arah. Peserta didik hanya menerima sehingga dipandang kurang interaktif, sehingga untuk diterapkan pada masa kini sebenarnya masih bisa. Hanya saja sudah ada pembelajaran yang lebih interaktif seperti kelas virtual, di mana peserta didik dapat berinteraksi dengan peserta didik maupun dengan pendidik maupun dengan peserta didik yang lain seperti itu. Lanjut Mbak Ziza. Ya, selanjutnya ada tujuan penggunaan media ruang puisi TMA. Media pembelajaran yang seperti yang konsep awal tadi didefinisikan sebagai alat atau medium yang dapat digunakan guru untuk mempercepat tercapainya pembelajaran, hendaknya dapat memberikan pengaruh atau perbedaan dengan tanpa penggunaan media dalam proses pembelajarannya. Media pembelajaran yang baik adalah media yang mempercepat tercapainya tujuan pembelajaran dan bukan malah memperlambat atau tidak memberikan perubahan apapun terhadap capaian pembelajaran. Nah, tujuan penggunaan media ruang puisi ini adalah yang pertama, meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan orientasi SCL, Student Centered Learning. Pembelajaran dengan orientasi SCL, Student Centered Learning ini merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa memiliki tanggung jawab untuk aktif dan menyampaikan informasi, bertukar pendapat selama proses pembelajaran. Pembelajaran SCL ini digunakan untuk mengganti pembelajaran TCL atau metode ceramah yang pembelajarannya hanya berpusat pada guru karena memuat informasi yang satu arah tadi. Selanjutnya yang kedua ada memberikan kesempatan peserta didik untuk dapat mengklasifikasikan pengetahuan dengan bantuan media IT. Perkembangan era digital pada saat ini ditandai dengan semakin masifnya penetrasi media sosial dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Fenomena ini merupakan konsekuensi dari perubahan pola komunikasi dari cara-cara media konvensional menuju digitalisasi. Dalam bidang pendidikan, digitalisasi ini juga dapat dikonstruk pada pengetahuan siswa melalui proses pengklasifikasian pengetahuan yang didapat dari guru maupun dari jelajah maya yang dilakukan. Nah, yang ketiga, mempercepat proses efisiensi pembelajaran yang memungkinkan kegiatan pembelajaran tanpa tatap muka. Pembelajaran yang efisien kita pahami sebagai pembelajaran yang dilakukan dengan usaha yang minimal, tetapi dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Proses ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah membuat atau menciptakan suasana belajar yang nyaman untuk peserta didik, merangkum dengan menyederhanakan pokok-pokok pembelajaran, melakukan kegiatan pembelajaran dengan praktik, memberikan bahan materi dalam pembelajaran, memberikan pemahaman pada siswa bahwa pembelajaran adalah bukan untuk menghafal, tapi membuat siswa mengerti. Selanjutnya yang terakhir, tujuannya adalah meningkatkan kreasi dan inovasi siswa dalam pengerjaan tugas dengan bantuan IT. Belajar secara kreatif menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu pembelajaran. Inti dari kreativitas adalah menghasilkan sesuatu yang baru atau yang lebih baik dari sesuatu yang telah ada. Menciptakan sesuatu yang baru ini bisa digunakan untuk terus memancing imajinasi siswa. Sebagai fasilitator, guru sebaiknya tidak membatasi ide dan kreasi siswa untuk memunculkan ide-ide yang baru. Sebagai dasar dari pemunculkan ide-ide ini, siswa diberikan pemahaman untuk menguasai pengetahuan, juga menerapkan ilmu dalam bentuk keterampilan.
Nah, media ruang puisi ini diharapkan dapat meningkatkan kreasi dan inovasi peserta didik dengan bantuan konten yang dibuat sekreatif mungkin oleh guru. Lanjut, Mas Burhan. Selanjutnya ada spesifikasi ruang puisi TMA. Nah, spesifikasi media pembelajaran ruang puisi TMA berbasis IT ini adalah bagaimana media ini, ruang puisi TMA, dapat digunakan sebagai sarana, alat, atau medium untuk mempercepat tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, pada jenjang SMP dan SMA, materi teks puisi terdapat pada KD 4.8 kelas 8 yang berbunyi menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, pada jenjang SMA, KD 4.17 kelas 10 yang berbunyi menulis puisi dengan memerhatikan unsur pembangunnya, tema, diksi, gaya bahasa, imaji, dan struktur pewajahan. Penggunaan media ini, belum Mas, penggunaan media ini dimaksudkan untuk memberikan pembedaan dengan tanpa penggunaan media ruang puisi. Media pembelajaran ruang puisi ini dapat dibelajarkan di lingkungan belajar yang fleksibel sesuai dengan kondisi yang diciptakan oleh guru. Guru bertindak sebagai fasilitator dengan memberikan informasi pada siswa mengenai tugas yang akan diberikan, seperti bagaimana siswa dapat menulis puisi, sesuai dengan unsur pembangunnya, tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, pewajahan, bagaimana perasaan peserta didik apabila puisinya dapat dilihat dan diapresiasi oleh orang lain. Kemudian lebih lanjut, media ruang puisi ini memberikan pengalaman dan tantangan yang lebih bagi siswa, karena secara tidak langsung dia dapat mempublikasikan karyanya melalui ruang puisi yang dibuat oleh guru. Lanjut, Mas Burhan. Ya. Kemudian alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media pembelajaran blog ini ya, ruang puisi ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama komputer, laptop atau gawai, kemudian koneksi internet. Ini sangat penting karena tanpa koneksi internet kita tidak akan bisa masuk ke Google dan browsing tentang blogger. Kemudian alat pencarian seperti Google atau Mozilla Firefox. Kemudian akun Gmail yang masih aktif. Ini sangat penting, akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang kelima yaitu materi yang akan diajarkan pada pembelajaran puisi sesuai KD yang telah ditentukan, yaitu tentang materi kepenulisan puisi KD 4.8 SMP kelas 8 dan KD 4.17 SMA kelas 10. Nah, ini cara pembuatan blognya ya, akan saya jelaskan secara garis besar saja. Nah, untuk Mbak Ziza nanti akan mengirimkan linknya melalui kolom chat, itu cara pembuatan blog yang lebih rinci dan nanti disertai dengan gambar. Mengapa tidak saya masukkan di sini? Karena nanti akan menghabiskan slide banyak. Nah, untuk lebih jelas nanti bisa dilihat di kolom chat. Mungkin Bapak, Ibu, atau teman-teman nanti berminat juga untuk membuat media menggunakan blog. Nah, ini saya jelaskan secara garis besar. Yang pertama yaitu menyalakan komputer atau laptop atau gawai terlebih dahulu. Karena kalau tidak dinyalakan nanti nggak bisa membuat ya. Dan kemudian yang kedua, akses website blogger di https://www.blogger.com. Nah, ketika website sudah menampilkan halamannya, klik tombol create your blog. Kemudian pilih login melalui akun Gmail. Nah, karena mengapa kok login melalui akun Gmail? Karena ini cara termudah untuk membuat akun Blogspot. Nah, tinggal nanti langsung masukkan saja username dan password Bapak Ibu untuk melanjutkan. Kemudian Bapak Ibu perlu melakukan konfirmasi profil blog. Caranya tinggal isi kolom yang tersedia dengan nama blog
yang ingin disampaikan, yang ingin ditampilkan. Kemudian klik lanjutkan ke Blogger. Nah, setelah selesai, Bapak Ibu akan mendapati halaman selamat datang, kemudian lanjutkan membuat blog dengan klik tombol Create New. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu akan mendapatkan itu ya, halaman pop-up yang berisi 3 komponen, yaitu title, address, dan theme. Pada bagian title, masukkan judul blog yang ingin Bapak Ibu kembangkan. Judul ini nantinya akan muncul di halaman depan blog. Kemudian di bagian address, masukkan URL yang ingin digunakan sebagai alamat blog. Alamat ini otomatis akan diikuti dengan .blogspot.com. Nah, di bagian theme, silakan Bapak Ibu pilih tema yang ingin digunakan pada blog sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu atau sesuai dengan minat lah. Nah, setelah semuanya diisi, klik Create Blog. Nah, Bapak Ibu sudah mempunyai halaman blog sendiri. Seperti itu. Nah, ini kemudian kan tadi sudah belajar tentang cara membuat blognya. Nah, sekarang bagaimana mengisi postingan di blognya? Nah, ini ada 3 cara, yaitu setelah Bapak Ibu nanti sudah mendapatkan atau membuat blog ya, kita mempunyai blog sendiri, nanti hasilnya akan seperti pada ini gambar yang atas ini. Nah, caranya yaitu cara membuat postingannya, yaitu yang pertama, Bapak Ibu cukup klik menu post dan pilih tombol new post, atau jika di gambar itu postingan baru itu, yang atas tanda plus itu. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu buat materi atau soal yang sesuai dengan keinginan Bapak guru ya, Bapak Ibu guru. Nah, itu akan tampilannya seperti pada gambar yang bawah seperti itu. Itu kami menggunakan contoh gambar ya untuk memancing kreativitas siswa untuk ada pembelajaran penulisan puisi. Nah, setelah Bapak Ibu selesai membuat materi, silakan klik publish untuk mengirim soal Bapak Ibu guru. Nah, soal Bapak Ibu guru nanti otomatis akan masuk ke dalam blog Bapak Ibu guru. Nah, tinggal nanti menyebarkannya ke siswa bisa melalui link, bisa dikirim melalui link. Jadi siswa nanti tinggal mengerjakan saja seperti itu. Nah, selanjutnya masih. Ya, selanjutnya adalah langkah penerapan media ruang puisi TMA. Penggunaan media ruang puisi TMA berbasis IT ini adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh guru untuk dapat memberikan pembelajaran yang bermakna, meaningful learning. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa proses pembelajaran yang bermakna adalah proses pembelajaran yang siswa dapat merasakan dan mendapatkan manfaat dari pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Jika siswa melakukan atau memberikan tanda-tanda atau respon yang menyimpang selama proses pembelajaran, hal itu bisa dijadikan indikator bahwa pembelajaran berlangsung secara hampa atau terasa monoton bagi siswa, seperti pembelajaran yang masuk telinga kanan dan langsung keluar pada telinga kiri. Nah, media ruang puisi ini seperti yang disampaikan oleh Mas Burhan adalah media yang fleksibel dan dapat digunakan pada pembelajaran luring maupun daring. Nah, penerapannya pada pembelajaran luring yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, peserta berdoa dan mempersiapkan untuk mengikuti pembelajaran, kemudian guru mengoreksi pemahaman mengenai materi sebelumnya, kemudian siswa mendengarkan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran pada hari itu, pertemuan itu, kemudian kegiatan intinya adalah peserta didik diberi motivasi untuk melihat, mengamati, dan membaca kembali unsur-unsur pembangun puisi. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan sebanyak mungkin pada peserta didik untuk mengaitkan unsur pembangun puisi dengan konten yang diberikan. Kemudian, peserta didik mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan mengonstruksi informasi berdasarkan unsur pembangun puisi. Dan selanjutnya, peserta didik mengirimkan tugas, yang tugas ini adalah karya
yang diposting di media Ruang Puisi TMA ini. Nah, penutupnya, peserta didik memberikan apresiasi pada karya peserta didik lain di blog Ruang Puisi, kemudian guru memberikan refleksi dan klarifikasi dari pertanyaan yang muncul selama proses pembelajaran. Nah, untuk langkah pembelajaran daringnya hampir sama, tetapi semua dimodif dengan berbasis online menggunakan media lain via Zoom atau via Google Meet, seperti yang biasa Bapak Ibu lakukan. Ya. Lanjut, Mas Bukan. Sedikit menambahkan dari Mbak Sisa, untuk pengiriman tugas, misalkan Bapak Ibu ingin memberi soal ya. Nah, kami menganjurkan yaitu kan kami tadi lebih menekankan pada pembelajaran penulisan puisi. Nah, untuk pengumpulan tugasnya, siswa itu bisa mengirim tugasnya melalui kolom komentar. Jadi seperti itu. Karena sifatnya itu bebas. Saya lanjutkan gitu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan ruang puisi ini, kami sadar bahwa media yang kami buat ini tidak hanya memiliki kelebihan ya, pasti memiliki kekurangannya. Nah, kami akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu, yaitu yang pertama, melalui blog Ruang Puisi ini, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan menulis puisi sesuai dengan capaian pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia tentang penulisan puisi pada jenjang yang dituju. Dalam media blog Ruang Puisi ini yang dikembangkan ini nantinya akan diposting sebuah tugas berupa membuat sebuah puisi. Postingan dalam blog tersebut akan diisi dengan sebuah gambar yang unik sebagai pemancing kreativitas dalam membuat puisi. Nah, peserta didik dapat mengembangkan kosakata pada puisinya dengan bebas, namun tetap terarah pada objek yang diminta. Kemudian kelebihan yang kedua, adanya blog dan e-learning dapat mempersingkat waktu dan memudahkan pembelajaran. Nah, dengan adanya blog Ruang Puisi dapat mempermudah pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia, materi penulisan puisi di masa pandemi seperti ini. Blog Ruang Puisi memanfaatkan platform blogger yang tersambung langsung dengan internet, sehingga memudahkan dalam pembelajaran daring. Setiap pendidik memposting suatu materi atau tugas tentang puisi, peserta didik dapat dengan bebas membukanya kapanpun dan dimanapun, sehingga menghemat waktu, tenaga dalam pembelajaran. Nah, jadi tidak terikat dengan ruang maupun waktu. Kemudian yang ketiga, melalui blog khususnya yaitu seseorang tidak hanya dapat berinteraksi dengan orang lain. Blogger merupakan sebuah platform yang dapat dengan bebas dilihat oleh setiap orang. Pada postingan tugas nantinya, puisi hasil dari siswa akan dikirim melalui kolom komentar seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu sehingga setelah menulis puisi, hasil tulisan dari peserta didik dapat dilihat langsung oleh semua orang. Nah, mengapa kok di kolom komentar? Karena blogger ini kan sifatnya bebas, jadi setiap orang atau semua orang itu bisa melihat postingan. Jadi secara tidak langsung karya-karya dari peserta didik nanti otomatis terpublikasi seperti itu. Kemudian untuk kekurangannya, media blog ini sedikit kurang interaktif ya. Dengan sifat blog yang hanya membagikan postingan, kemudian siswa hanya sebagai penyimak dan pengumpul tugas, membuat pembelajaran blog ini kurang interaktif. Namun, hal itu dapat diminimalisir dengan cara pendidik dapat berkomunikasi melalui kolom komentar pada postingan. Kemudian, kekurangan yang kedua, yaitu rawan terhapus. Blog dan materi yang ada di dalamnya sewaktu-waktu dapat terhapus oleh server penyedia layanan atau ulah cracker dan virus. Nah, cara menanggulanginya yaitu selalu menyiapkan backup data dari setiap postingan. Nah, jadi ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga membuat blog Ruang Puisi atau postingan di dalamnya itu hilang, dapat langsung diunggah ulang seperti itu. Nah, ini tampilan ketika Bapak Ibu membuat materi ya, materi. Nah, ini ada dua tampilan, yaitu tampilan laptop atau komputer dan tampilan melalui gawai. Jadi
blog ini bisa fleksibel ya, bisa dilihat melalui komputer atau laptop dan juga melalui gawai pun juga bisa seperti itu. Seperti ini untuk materi ya, contoh materi. Nah, jika Bapak Ibu ingin membuat membuat tugas juga bisa, sama fleksibel, bisa melalui laptop atau komputer dan melalui gawai pun bisa seperti itu. Kemudian ini kami juga mencoba untuk memperlihatkan puisi di kolom komentar. Jadi ketika siswa nanti menulis puisinya di kolom komentar itu jadinya akan seperti ini. Ini contohnya dari Mbak Sania Aurelia kelas 10 Abu Bakar dan Mas John dari kelas 10 Abu Bakar. Ini hanya contoh saja ya. Seperti itu. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, sekian presentasi dari kami berdua. Kami sadar bahwa banyak kekurangan dari kami. Nah, itu. Dan juga ini kan diskusi, jadi mungkin Bapak atau Ibu Guru atau teman-teman memiliki saran dan kritik maupun pertanyaan, kami sangat mengapresiasinya dan kami sangat menerima. Sekian dari kami. Mungkin Mbak Ziza ada yang ingin disampaikan? Ya, mungkin bisa langsung dikembalikan ke Bunier saja. Oke, terima kasih dari kami. Kami serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Burhan dan Bu Ziza atas paparan materinya. Menarik sekali begitu ya. Tapi saya juga tertarik dengan gambar ayam itu tadi. Apa mungkin karena saya lapar begitu ya. Ini untuk materi puisi begitu, tetapi tugasnya berupa ayam begitu. Bagaimana ini Pak Burhan dan Bu Ziza? Jadi itu sebenarnya hanya contoh saja, Bu. Jadi Bapak Ibu Guru nanti bisa menyesuaikan gambarnya. Karena mengapa kok gambar ayam dan itu? Karena menurut kami dari satu gambar itu saja itu bisa menghasilkan dua karya yang berbeda dengan ide yang berbeda juga seperti itu. Jadi seperti itu. Baik. Ya. Jadi gambar ayam itu untuk memunculkan kreativitas siswa ya untuk menulis puisi begitu. Karena biasanya kalau menulis puisi itu seperti saya dahulu kalau diminta untuk menulis puisi kan yang diberikan kan topik gitu. Diminta anak-anak menulis puisi, topiknya misalnya lingkungan atau kesehatan begitu. Nah, kalau yang ini tidak ya, yang ini diminta menulis puisi, yang diberi adalah gambar ayam itu tadi. Begitu ya Pak Burhan dan Bu Ziza? Ya, kami berusaha untuk memberikan ruang yang lebih pada siswa, Bu, untuk mereka itu bisa lebih melontarkan imajinasi mereka tentang gambar-gambar yang mungkin di pikiran mereka adalah, oh ini ternyata gambarnya bisa seperti ini ya ternyata. Jadi mereka bisa lebih berinovasi dan berkreasi dari gambarnya. Ya, baik, menarik sekali itu tadi. Ya, terima kasih Bu Ziza dan Pak Burhan. Baik, Ibu Bapak sekalian dan teman-teman, mungkin juga ini teman-teman mahasiswa tampaknya juga banyak ya. Tampaknya juga ada mahasiswa, teman-teman mahasiswa angkatan 2021 ya dari PBSI. Silakan kami buka sesi tanya jawab untuk yang sesi pertama. Mungkin 3 penanya, silakan raise hand atau kalau seandainya terkendala untuk menyampaikan langsung bisa melalui kolom chat begitu. Tolong sebutkan nama, kemudian afiliasi, lalu pertanyaan ditujukan pada pembicara siapa, apakah Prof. Suyatno ataukah Pak Burhan dan Bu Ziza. Ya, kami persilakan yang ingin bertanya. Belum ada? Kayaknya jelas semua ini ya. Jelas semua. Atau begini ya, ini biar tampak semua, kita foto dulu bersama.
Ya, Jadi ya, saya ya. nanti kan tadi sudah mengisi daftar hadir, begitu. Jadi sekalian foto dulu bersama. Silakan dibuka kamera, disiapkan kameranya. Silakan dibuka kamera, Ibu, Bapak, Saudara. Kita foto dulu. Ya, silakan buka kamera. Kemudian siapkan juga senyum terbaik. Ya, baik. Saya mulai ya, ini sebentar aja kok fotonya, begitu ya. Jadi 1, 2, untuk slide 1 ya, 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih. Berikutnya. Berikutnya. 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih sudah memberikan senyum terbaik sore ini. Ya, baik, silakan yang ingin bertanya, boleh bertanya langsung atau boleh raise hand. Atau mungkin ada Ibu Bapak guru di sini pada kegiatan ini? Tidak ada? Ini jadinya tidak diskusi kalau nggak ada yang tanya. Ya, tadi sudah disampaikan tentang ini kan, tentang ruang media puisi begitu oleh pembicara kedua, kemudian juga sudah disampaikan tentang perlunya ya, intinya perlunya guru itu sekarang terutama guru bahasa Indonesia untuk melek teknologi, paling tidak sudah punya kanal begitu untuk menciptakan satu dunia tersendiri begitu. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan atau mungkin ingin berbagi, mungkin ada Ibu Bapak guru yang juga sudah punya akun YouTube atau mungkin sudah punya blog begitu lalu ingin berbagi, kami persilakan. Ini tidak ada berarti jelas semua ini Pak Yatno. Semua ini. Iya. Semua itu. Jelas semua berarti. Jelas sih. Ya. Baik. Kalau begitu saya yang bertanya ini. Boleh ya? Ini bertanya, bukan bertanya pada pemateri, tapi bertanya pada yang hadir. Mungkin Bu Dian Nur Cahyani. Selamat sore, Bu Dian atau Mbak Dian ini ya? Saya muridnya Ibu. Oh. Dari kelas BPSIB. Oh iya, mohon maaf. Ternyata mahasiswa saya. Nah, inilah efek daring nih. Sampai tidak kenal mahasiswa sendiri. Iya, baik. Mbak Dian, bagaimana refleksi atau menurut Mbak Dian tentang yang sudah disampaikan oleh dua pembicara tadi? Menurut saya bagi kebutuhan pendidikan masa kini ya cukup bermanfaat banget ya Bu. Karena itu merupakan suatu wadah yang begitu membantu dalam acara pembelajaran, baik bagi siswa maupun para Bapak Ibu guru. Ya, baik. Nanti ini ya bisa jadi bahan juga untuk perkuliahan media pembelajaran. Ini mahasiswa baru Pak Yatno, Mbak Dian ini. Ya. Jadi nanti akan bertemu dengan Pak Yatno untuk media pembelajaran. Bertemu. Oh, sudah bertemu ya? Ya, di dasar kependidikan. Oh, sudah bertemu di dasar kependidikan. Untuk pertama. Oh, begitu. Ya. Pertama tentang konsep pendidikan. Oh, ya. Ya, berarti sudah berkenalan begitu ya dengan Pak Yatno. Ya, baik. Apakah ada yang dari luar UNESA di sini? Itu ada Agus Niar tuh. Oh iya, Agus Niar. Oh iya. Agus Niar Pranitasari. Agus Niar Pranitasari. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah materi yang disampaikan alhamdulillah sedikit banyak lebih paham. Sebelumnya perkenalkan saya juga Buniar, tapi dari SD Islam Al Azhar 11 Surabaya. Kebetulan tadi pagi diundang sendiri oleh Bu Agusnia Diansah Fitri. Alhamdulillah sekolah kami juga menerapkan banyak media pembelajaran gitu, tapi untuk yang blog ini memang belum sampai ke situ. Kami hanya melalui YouTube-nya sekolah, kemudian melalui Classroom, dan video-video yang di-share pun juga melalui YouTube sekolah dan Classroom. Tapi saya di sini tertarik sekali untuk mempunyai blogger ya, blog. Yang sebenarnya saya tadi mau tanya, cuman agak sedikit sungkan. Karena kok sepertinya yang lainnya itu guru SMA, kemudian mahasiswa. Kayaknya cuma saya aja di sini yang guru SD ya. Ya. Tidak apa-apa, Buniar. Saya mau menanyakan, kalau untuk blog, ini karena di kelas SD ini kan kami sering membuat video tutorial untuk praktek-prakteknya anak-anak selama di rumah. Jadi kami memang memberikan video tutorial melalui Classroom ataupun YouTube. Semisal dimasukkan ke blogger kami sendiri gitu, apa bisa ya kalau berupa video? Jadi bukan hanya berupa gambar atau tulisan, tapi berupa video. Begitu Bu Niat, pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Niar dari SD Al Azhar 11 ya, betul. Ya. Ya. Baik, mungkin mau langsung dijawab oleh Pak Burhan atau Bu Ziza, karena ini berkaitan dengan blogger tadi. Oh, sebentar. Ini ada pertanyaan lagi, berarti dikumpulkan dulu ya, Pak Burhan. Dari ini Mbak Mirna Feanda. Silakan Mbak Mirna. Ya, baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mirna Feanda dari PBSI. Nah, saya hendak bertanya kepada Pak Yatno untuk mengenai teknologi digital yang dimaksud dengan jejak digital dan contoh dari jejak digitalnya itu seperti apa? Mohon dijelaskan. Baik, mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan untuk Pak Yatno begitu. Ya, langsung tidak ada lagi tampaknya ya. Ya, baik. Silakan Pak Burhan dulu, Pak Yatno, atau Pak Bapak dulu? Ya, Pak Burhan dulu. Ya, silakan Pak Burhan. Ya, terima kasih Bu Agusniar atas pertanyaannya. Untuk materi video itu bisa diunggah di blog. Jadi bisa blog pribadi milik Bu Agusniar sendiri apabila nanti mencoba untuk membuat, bisa juga melalui blog sekolah juga bisa. Jadi untuk blogger sendiri itu bisa untuk gambar, teks maupun video seperti itu. Audio pun juga bisa sepertinya. Seperti itu. Jadi tidak ada masalah untuk barangkali Pak Agusniar ini memiliki keinginan untuk mengunggah video di laman blognya, itu bisa, sangat bisa. Itu barangkali Mbak Ziza ada tambahan. Ya. Media nanti di blog yang mungkin akan segera Ibu Agusniar buat nanti bisa dijadikan juga sebagai personal branding Bu Agusniar ini. Jadi di video-video yang akan dimuat di blognya bisa disertakan juga misal tujuannya untuk siswa SD yang kelas atas atau kelas bawah, nanti bisa disesuaikan Bu. Jadi bisa disesuaikan dengan isi kontennya, videonya nanti seperti apa. Jadi tetap bisa dimuat di blognya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Matur nuwun. Ya, terima kasih kembali Bu Agusniar. Serasa menyebut saya sendiri. Ya, baik, berikutnya silakan Pak Yatno. Ya, yang pertama saya punya blog juga Bu Agusniar, Pranita Sari. Jadi blog saya itu sudah menghasilkan 2 buku, Guru Hebat dan Mbok Siti. Ya, blog itu garduguru.blogspot.com ya. Itu ada 800 artikel yang bisa dipakai. Jadi ternyata blog itu menguntungkan.
Ya, menguntungkan bagi kita karena orang yang nonton dia kepingin, lalu bermacam-macam urusannya. Ada yang urusan penerbit menghubungi untuk diterbitkan, ada yang urusan pengen ngundang untuk guru-gurunya diundang. Jadi banyak diundang karena blog itu. Nah, yang kedua, jejak digital itu adalah jejak kita sejak pertama menggunakan digital. Dan itu tersimpan di Silicon Valley, di San Francisco. Jadi ada 10 lapangan sepak bola besar itu menyimpan data sedunia. Sehingga kalau kita pernah ngejek orang lain, lalu sekarang baikan sama orang lain, X itu kita dibongkar konangan. Jadi jangan sekali-sekali ninggal jejak digital. Apakah itu ngumpat, apakah itu pernah kirim gambar ya dengan pacarnya, atau kirim apa, kita merasa lupa, tapi bisa dibongkar, bisa dilacak. Sehingga banyak teman-teman yang kadang masuk ke sebuah perusahaan, tiba-tiba nggak lolos. Saya itu bisa nggarap kok nggak lolos. Ternyata timnya ngelacak jejak digitalnya. Ternyata di digital itu ada gambar tak senonoh tentang dirimu dengan pacarnya umpamanya. Nah, itu jadi tidak diterima di pekerjaan itu. Dan kita tidak tahu. Makanya jangan ninggalkan jejak digital. Satu, tidak boleh membuli satu kata pun. Yang kedua, tidak boleh menegatifkan pemerintah, menegatifkan presiden, menegatifkan apa. Dan itu bisa dilacak jejak digitalnya. Meskipun itu 20 tahun yang lalu. Bisa di-recall ya, recall, nanti akan muncul. Sehingga mengapa ada kasus nasional A, tiba-tiba lusa muncul video mesumnya. Tiba-tiba muncul apa, itu memang di-recall, dipanggil gitu, dan ada alatnya untuk membongkar jejak digital ini. Jadi, untuk semuanya, hati-hati dengan warga negara digital ini. Tidak ada yang tidak bisa terlacak. Umpama ya, Anda mengatakan, jurusan Gombal, umpama ya, enggak Pak, saya enggak ngatakan Pak, dilacak, Fred, ini loh tahun sekian, jam sekian kamu ngomong. Ini loh. Gitu. Makanya kalau jahatan sama orang, jangan lewat digital. Jangan lewat WA, jangan lewat Facebook, jangan lewat SMS. Nanti akan terlacak jejak digitalmu. Ya. Makanya supaya nggak dilacak oleh orang lain, berbuat baik sama siapapun untuk nutupi jejak digital. Supaya nggak dibongkar orang lain jejak digital kita ya. Gitu. Makanya harus berbuat baik supaya nggak dibongkar. Gitu. Jadi jejak digital kita itu tersimpan di pusat komputer dunia. Itu ada 2 pusatnya, di India sama di San Francisco, Silicon Valley. Ya, di India juga tersimpan itu. Jadi besarnya gudang itu seperti partisinya di komputer itu sebesar 10 lapangan sepak bola. Jadi partisi-partisinya itu. Jadi datang ke sana bilang Ahmad Burhan, keluar itu. Soal tahun berapapun keluar, mana yang diperlukan? Yang diperlukan Burhan pernah ngomong ngumpat Surabaya, jajan di Pincuk. Oh ya Pak, ini Burhan 6 kali ngomong jajan di Pincuk. Nah, ya, itu ya, jejak digital ya Mbak Mirna ya. Nah, hati-hati dengan kita tentang digital ya. Cukup. Ya, baik. Terima kasih Pak Yatno. Berikutnya ada pertanyaan dari Kintan Diah Puspa. Pertanyaannya,
bagaimana cara guru untuk membuat pembelajaran bahasa Indonesia di kelas menjadi menyenangkan di era pembelajaran online seperti ini. Inovasi teknologi seperti apa yang perlu diaplikasikan guru dalam hal ini? Apakah dapat disebutkan contoh ragam teknologinya apa saja? Begitu. Silakan mungkin Pak Yatno atau Pak Burhan atau Bu Ziza. Ini yang pengalaman itu aja, Burhan sama Ziza. Kalau saya serba mungkin, karena di dunia ini ada ratusan ribu aplikasi. Yang kita paling baru menemukan sekitar 20 aplikasi. Ya, padahal aplikasi itu ratusan ribu. Dan aplikasi-aplikasi itu banyak yang memudahkan kita untuk ngajar. Ya, tetapi karena guru males menjelajah hutan digital, jadi tidak pernah menemukan jenis tumbuhannya, tidak menemukan jenis aliran sungainya, tidak menemukan arah anginnya, karena tidak mau menjelajah jejak digital, menjelajah aneka program, itu ratusan ribu. Karena kita kan baru sebatas WA, sama apaan satunya, Twitter, Instagram, cukup. Padahal sejenis WA itu banyak, sejenis Instagram banyak. Nah, itu silakan dicari, nanti akan ketemu hal yang menarik bagi anak. Ya, banyak sekali. Ya, bisa jadi WA ini akan ditinggal oleh orang-orang tertentu, nanti masuk apalagi. Sekarang program saja C++, program Java, itu sudah mau ditinggalkan. Sekarang masuk ke program Python. Yang nyiptakan itu senang ular Python, maka dinamakan Python. Ular Python itu ular yang nggak mau bergerak tapi mudah. Nah, nanti program Python itu sangat mudah. Nanti kalau sudah program Python, bisa jadi Microsoft berubah, WA berubah, apa berubah, nanti akan berubah semua, termasuk jenis HP akan berubah kalau Python mendominasi. Ya, saya pikir itu, Mbak. Ya, baik. Mungkin ada tambahan dari Pak Burhan atau Bu Ziza? Iya, saya boleh, Bu? Ya, silakan Bu Ziza. Iya, Mbak Kinton, terima kasih pertanyaannya. Nah, untuk bagaimana pembelajaran yang menyenangkan ini, sebenarnya seperti yang Pak Yatno bilang tadi, ada ratusan ribuan aplikasi yang bisa digunakan untuk menyenangkan peserta didik, menyenangkan siswa kita dalam pembelajaran. Nah, misal di sekolah saya ya, Sekolah Kreatif Menganti, itu ada beberapa aplikasi yang biasanya digunakan, Mbak. Ada Quizzes, kemudian ada worksheet, live worksheet. Nah, itu di situ berisi tugas-tugas, namun tugasnya itu dibentuk seperti game. Jadi nanti ada permainannya, itu siswa siapa yang mendapatkan skor tertinggi, nanti ada reward untuk dia bisa mendapatkan poin di materi yang selanjutnya, di KD selanjutnya, begitu. Nah, untuk aplikasi lain yang bisa digunakan juga selain menggunakan media YouTube atau yang lainnya untuk share video, juga biasanya ada TikTok atau yang aplikasi-aplikasi yang dekat dengan siswa saat ini. Begitu. Mas Burhan, mungkin Pak Burhan. Sedikit menambahkan dari Mbak Ziza, berdasarkan pengalaman saya sendiri mengajar, itu biasanya benar seperti Mbak Ziza tadi, ada satu aplikasi yaitu Quizzes Live. Jadi modelnya itu seperti kuis cerdas cermat, tapi dilakukan di dalam kelas, bisa di dalam kelas maupun di tempat masing-masing. Jadi guru itu menyiapkan soal, kemudian siswa itu nanti menjawab, tapi dengan durasi tertentu. Jadi cepat-cepat
cepat-cepatan menggarap seperti itu. Nah, nanti di akhir itu ada poinnya. Nah, itu. Kemudian itu kan melibatkan siswa dalam permainan gitu, permainan di dalam kelas. Nah, itu. Mungkin ada satu lagi yaitu aplikasi pengacak nama. Jadi memang sedikit agak sepele, tapi jika diterapkan itu menarik. Jadi untuk mengacak nama atau mengacak materi, topik materi itu bisa menggunakan aplikasi Wheels of Name. Di Google itu ada. Jadi untuk mengacak baik nama maupun topik agar acak itu bisa seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Yatno, Pak Burhan, dan Bu Ziza. Ya. Gitu. Ada lagi, ini masih ada 19 menit. Ada lagi yang ingin dikemukakan Ibu dan Bapak? Cukup tidak ya? ada? Cukup. Ya, kalau tidak ada berarti cukup sekian. Oh, ya, tadi jangan lupa mengisi presensi, tautannya sudah ada di chat begitu. Jangan lupa mengisinya Ibu dan Bapak. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, saya harap kita bisa berjumpa lagi untuk diskusi pendidikan daring selanjutnya yang insya Allah akan dilaksanakan bulan Desember. Untuk November nanti diskusinya tentang linguistik dan sastra. Jadi tiap bulan gantian, begitu ya. Pendidikan, linguistik sastra, kemudian pendidikan, linguistik sastra. Kami upayakan untuk program ini yang merupakan program prodi pendidikan, prodi magister pendidikan bahasa Indonesia. Ini kami upayakan dapat rutin dilaksanakan selain untuk berbagi ya, selain untuk berbagi dengan Ibu dan Bapak sekalian juga supaya Ibu, Bapak dan Saudara juga kenal dengan prodi kami, Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka kami perkenalkan diri kami supaya Ibu dan Bapak Saudara bisa menyayangi kami. Begitu. Baik, terima kasih. Sehat selalu Ibu dan Bapak Saudara. Terima kasih banyak atas partisipasi dan perhatian Ibu dan Bapak Saudara. Terima kasih juga pada para pembicara, Prof. Suyatno, Ibu Ziza, dan Bapak Burhan. Sehat selalu. Jumpa lagi pada diskusi selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, Terima kasih. saya akhiri pertemuan sore ini ya. Terima kasih banyak.